sering menyampaikan, ketika sudah masuk alam kubur, 7 terakhir langkah manusia pulang, maka malaikat akan datang yang namanya Munkar Nakir menanyakan, man rabbuka wa man nabiyuka wa madunuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa pedomanmu, siapa saudaramu. Ketika mampu menjawab maka disampaikan, nom kaunomil ars, tidur kamu, laksana tidurnya pengantin baru. Atau kalau nggak bisa jawab, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Ngeblank Pak ketika ditanya. Apa pedomanmu? Ngeblank ketika ditanya. Maka dipukul oleh malaikat, das, ambles kepalanya, 70 tahun baru balik lagi. Tanya lagi, siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ngeblank, pukul lagi Pak. Lah ketika Ustadz menyampaikan yang seperti itu, kok katanya arwah nanti pulang. Ini kontradiksi Pak Ustadz. Ini kepiye? Apalagi sholawat yang tadi yang sering saya baca, saben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah. Tiap malam Jum'ah orang yang sudah meninggal pulang ke rumah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah, untuk minta doa bacaan Quran walau 1 kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili. Kalau tidak dikirimi maka akan pulang sambil meneteskan air mata. Itulah bahasanya. Ketika sambil nangis sambil pulang terus terseduh-seduh, ini apakah benar ada nyawa yang pulang? Sekarang Ustadz tanya dah ke jamaah. Ustadz, Pak jamaah, kira-kira dengan penjelasan Munkar Nakir datang menanyakan suruh tidur selamanya sampai hari kiamat laksana pengantin baru. Ketika ditanya nggak bisa jawab digebukin sampai hari kiamat. Terus kok tiba-tiba ada yang pulang? Ini jamaah wis pokoknya apa yang disampaikan Ustadz siap mendengarkan atau ikut kontradiksi kira-kira Pak? Ikut bingung gitu maksudnya Pak? Halo? Apa kira-kira ini? Ya bingung juga. Kayaknya supaya nggak bingung banget, ya saya mengulas lagi lah pelajaran. Alamnya, roh ngomong, saya hidup di alam dunia. Istri Ustadz Tony meninggal 43 tahun. Selama 43 tahun saya ada di jasad. Saya pingin nengokin jasad yang dipendem di sana lagi ngapain, sedang apa. Nanti Haji Herman begitu Ji. Kapan matinya, rencananya kapan? Maksudnya nanti kalau dia 3 hari di sini mau pasang sinyal, datang apa enggak gitu. Takutnya ada yang nggak percaya. Tapi percaya ya boleh, enggak kitabnya begini. Tapi realita yang terjadi kadang-kadang kalau pulang ada yang ketemu. Ah ini nih kok bisa ya? Ya ini penjelasannya. Wong ini urusan gaib. Ketika izin nama Allah, izinkan aku ya Allah, aku pingin nengok jasadku, faya'dhanullahu ta'ala lahu. Maka Allah memberikan izin. Ya silakan roh kamu pulang, silakan tengokin jasadmu. Fayaji'u ila qabrihi, maka rohnya ke kuburan. Wayang duru ilaihi min ba'idin, lihat dari jarak jauh. Jauh itu yang nggak jauh banget mas lah. Jadi dilihat jasad yang dulu tempat kita tinggal itu dilihat. Ketika dilihat, waqad sa'ala min makhraihi wa min fammihi damun. Ternyata ketika dilihat udah 3 hari itu Pak, dari 2 hidung ini ngalir darah, dari mulutnya keluar darah. Jadi mayit itu kalau udah 3 hari Pak, ini benar meler nih darah nih. Kan mayit kalau udah dibungkus nggak kelihatan, makanya banyak kapas itu supaya darah-darah nggak keluar. Saya ini orang yang cemen lah Pak. Jadi kalau sama mayit itu gimana ya, takut gitu.
Tapi kemarin teman saya meninggal tuh Pak RW Wawan sebelah ini. Jadi kalau kita lagi ngaji dia dengerin. Cuman dengerinnya pakai Facebook. Kan kadang saya siaran langsung. Cuman saya lagi nggak bawa HP. Mati HP-nya. Beliau meninggal karena saya nggak percaya. Saya berani. Saya deketin itu mayitnya Pak. Buka Pak, mayitnya buka. Saya tak ngelihat Pak RW ini. Oh saya nggak percaya ini meninggal ini. Saya liatin gitu. Sampai sekarang ya saya nggak keingetan terus. Tumben saya berani. Nggak tahu kalau Haji Herman besok saya nggak tahu. Berani ngeliat nggak tahu. Kalau Pak Sokirin ya beranilah saya Pak Sokirin ya. Saya lihat tepat amat Pak Sokirin gitulah bahasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika rohnya melihat Masya Allah darah keluar dari hidung, dari mulut keluar, apa kata-katanya? Fayabki bukaan tawilan summa yaqul Allah ya jasadi al-miskin ya habibi atadkuru ayyama hayatika hadzal manjil. Ya Allah, rohnya nangis. Hei jasadku, Masya Allah, kan baru kemarin 3 hari yang lalu saya ada di sisimu, tapi sekarang kenapa kamu keluar galah? Hari ini, tempat ini Al-Wahsyah adalah tempat yang sangat menyedihkan. Wal bala, tempat untuk bencana. Wal karub, wal hazan, tempat kesusahan. Wan nadamah, tempat penyesalan. Balik lagi roh, 5 hari izin lagi, 7 hari izin lagi. Lah proses perizinan itu Pak, terus melihat perkembangan. Yang namanya darah mulai mengering, ini kulit di sini penjelasannya mulai dicabik-cabik oleh cacing tanah, mulai digerogotin Pak. Ini mulai mengembung, membusuk, mulai dimakan belatung dan segala macamnya. Ini roh diizinkan oleh Allah untuk melihat. Makanya nanti ujungnya jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Itu kan begitu manusia. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Ini kan peringatan. Artinya nanti ini habis semua ini jasad. Ya saat ini muslimin dibungkus dengan jubah, dengan sorban. Kalau sudah dipendam seminggu, 14 hari, 20 hari meleleh, ujungnya tinggal tulang belulang, kan gak ada artinya. Tapi pernah saya sampaikan ada 5 jasad yang nanti tidak busuk. Faidatun khamsatun la takulul ardu ajzamahum. Ada 5 kelompok manusia yang jasadnya gak busuk. Kira-kira kita masuk gak di sini nanti coba? Pertama, al-anbiya, para nabi. Kita tentu bukan nabi. Wal ulama, para alim ulama. Di sini nih. Ini ada yang alim ulama enggak di sini, Pak? Halo? Saya tuh kalau habis minum susu tambah cerdas. Ini kita ada potensi, Pak. Yang namanya alim ulama itu bukan hanya ustadz atau kiai. Bukan hanya abuya, bukan hanya ajengan, bukan hanya habaib. Yang namanya alim ulama ya ini Pak. Di antaranya, karena yang namanya al-alim, al-ulama alladzi amila bi ilmi, mereka yang mengamalkan ilmunya. Kayak kita ngaji terus nih. Malam Sabtu kemarin ngaji apa sih? Malam Sabtu kemarin ngaji apa Mas? Lali kabeh. Ada kacau, dunia kacau. Ngaji apa Mas? Kemarin ngaji apa Mas? Ngaji apa kemarin?
Covid. Oh, Covid sih. Konflik. Membahas masalah ributnya suasana supaya adem. Gitu bahasanya. Kembali, yang namanya alim ulama, Pak, diantaranya kita masuk di dalamnya ngaji tapi diamalkan. Alladzi amila bi ilmi, orang yang belajar terus diamalkan, ikhlas, itu nanti jasadnya nggak busuk. Ya sekarang dunia canggih lah. Banyak di YouTube itu orang biasa marbot masjid, saking ikhlasnya nyapu masjid, ikhlas karena Allah. Banyak di Bogor digali sudah 17 tahun, jasmaninya nggak busuk. Itu kan bukan kiai besar, hanya seorang marbot, itu masuk alim ulama. Maka kita ada potensi ke situ. Maka yang ikhlas. Kita hanya ikhlas, tiap malam Sabtu ngaji, setiap ustadz menyampaikan ilmu diamalkan. Walaupun dilalah ustadznya belum mengamalkan, kok jamaah sudah mengamalkan, ikhlas, insya Allah masuk dalam kategori ini. Nanti di alam kubur cacing tanah nggak mau mendekat, insya. Yang ketiga, ini kok petasannya ya dilalah ulang tahun. Padahal belum belum tahun baru tapi petasannya sudah banyak. Yang ketiga adalah wasyuhada alladzina yuqtaluna fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu jasmaninya nggak busuk. Contohnya para syuhada perang Uhud. Ketika terjadi banjir bandang, 70 orang yang mati syahid di antara paman Nabi, paman Hamzah, itu jasmaninya masih utuh, darahnya masih segar. Kemudian waqari'ul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, ini bisa kita masuk. Baca Quran dengan ikhlas, diamalkan. Quran kan ada 4, dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. Kita masuk di dalamnya. Maka supaya kita tidak dimakan santapan menjadi santapan cacing tanah, diantaranya sering baca Al-Quran. Wal muadzinu ihtisaban billah. Yang kelima adalah orang yang tukang adzan. Tukang adzan di sini, siapa yang tukang adzan sih? Adzan itu kan mengajak kebaikan. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kebaikan. Itu kan orang baik. Maka di sini orang yang tukang adzan jasmaninya nggak busuk, tapi adzannya ikhlas, benar-benar memanggil untuk menjalankan perintah Allah. Tapi kembali kita orang yang biasa, ketika rontok semuanya, rohnya akan menangis. Kemudian roh ini pulang ke rumah, Pak. Ini salah satu kekuatan dalil saben malam Jum'ah ali kubur mulih nang omah. Begini, Pak. Kemudian jasadnya minta izin. Ya Rob, saya minta izin untuk pulang ke rumah. Kalimatnya fayaqulu jasati atadkuru ayyama hayatika aina auladuka wa aina aqrabuka wa aina zauzatuka wa aina ikhwanuka wa asdiqauka wa aina rufaqauka wa aina jiranika alladzi kanu. Kalimatnya yang di sini ketika sudah pulang ke alam kubur, ada yang izin pulang ke rumah. Tapi ini prosesnya di alam kubur. Ketika saya ada di alam kubur, di mana anak-anakku, di mana kerabatku, di mana suamiku atau istriku, di mana saudaraku, di mana teman-temanku, di mana sahabat karibku, di mana tetanggaku. Ketika aku sudah meninggal, mereka tidak ingat kepada aku. Ini yang dimaksud. Mereka pada pulang ke rumah melihat ini di rumah mereka nggak mau membacakan doa. Maka faham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah,
mempunyai tradisi yang sudah berjalan turun-menurun. Kalau ada yang meninggal, maka di rumah harus ada yang doa untuk mendoakan arwah. Maka ini yang sudah berjalan. Kalau kita berjalan selama 7 hari, kita normal Pak, tahlil biasa. Kita yasin tahlil udah 7 hari, malam ini malam yang ke-40. Karena ternyata mereka sangat merindukan doa. Ketika mereka keliling ke rumah, kok bisa Pak Ustadz? Ingat kalimat yang pertama adalah faya'danullaha. Faya'danu mongko minta izin apa roh Allah kepada Allah. Maka kalau tadi dikomparasikan, Ustadz, roh ditanya, ketika ditanya mampu atau tidak, ini kan sudah sibuk dengan amaliyahnya. Gimana roh ini bisa pulang? Ternyata rohnya minta izin. Ya Allah, izinkan dong, saya mau ke kuburan. Ya Allah, izinkan, saya pengen pulang ke rumah, nengokin anak istri. Diizinkan. Maka ketika ada yang tanya, mana mungkin sudah meninggal bisa pulang. Tapi pulang yang ahlil baitnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang berasa. Maka alim ulama yang ngerti proses itu menyampaikan. Salah satunya alim ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ayo sedulur KB yang masih hidup, keluarga yang memang baru meninggal, kita budayakan tahlil 1 sampai 7 hari. Nanti 40 hari, nanti 100 hari, nanti setiap tahun. Untuk apa? Agar mereka diringankan beban yang ada di alam kubur. Maka pada malam ini Ustadz Ahmad Fathoni khususnya ingat kepada istri tercintanya. Apa? Doa. Pak, ini rahasia Pak, tapi saya sampaikan secara umum. Ustadz Fathoni itu sering cerita sama saya begini, sama Pak Sogerin juga. Jadi istrinya itu suka pulang ke rumah lewat mimpi. Kalau Bapak nggak percaya, nanti orangnya tanya. Takutnya saya ngomongnya ini asal-asalan. Ya Pak Sogerin, tanya orangnya. Ini real Pak. Saya memadu padankan omongan Ustadz Tony sama kitab. Pulang ke rumah, ngobrol dalam mimpi. Kadang Ustadz Tony nek coro Jawane sayap-sayap gitu, melihat lagi di dapur gitu Pak, melihat lagi di rumah, tapi terus hilang. Atau memang dia sangat rindunya gitu ya, nggak tahu ya. Sangat coro Jawane itu saking cintanya sehingga ingat terus, saya nggak tahu. Tapi ini sering pulang di dalam mimpi, di alam apa. Karena kalau sudah bicara alam roh, bisa jadi roh kita yang kita lagi tidur ketemu dengan alam roh itu kan kita nggak tahu. Wong kita orang biasa, pulang biasa Pak, nengok apa. Tapi Ustadz Tony bilang begini, ketika masih sehari, 5 hari, 7 hari, agak sering pulang. Maka Ustadz Tony itu ngebut baca Yasin, terus ajar Yasin.